Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Kodaria, mahasiswa PPG dalam jabatan Det1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut saya persembahkan video praktik pengalaman lapangan yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan membaca. Silahkan KM, siapa KM-nya di sini? Silahkan Jitra. Sebelum pelajaran mari kita berdoa mulai. Sudah memimpin doanya dengan baik. Nah, sekarang kita bersama semangat nasionalisme kita ya sebagai manusia yang berpancasila. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana Zikra Mahya hadir Bu. Fira Puspita Dewi hadir Bu. Ahmad Fauzia hadir. Fauzia Sahrani hadir Bu. Fania Septiani hadir. Fania Septiani hadir. Wilya Nuraini hadir. Vanessa Lestiani hadir. Siti Maria hadir. Dera Zahra Sonia hadir. Marlika hadir. Nuraziza. Siapa yang tidak hadir ya? Sakila. Mana Sakila? Sakila. Ya, kita doakan semoga Sakila cepat sembuh ya. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran kita periksa dulu di sekitar sekeliling kita. Apa sudah siap untuk belajar? Siap. Kalian masih ingat materi minggu kemarin? Mengenai apa? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Jadi hari ini kita akan masih membahas mengenai materi itu ya. Kita melanjutkan materi yang minggu kemarin. Coba kalian ada yang masih ingat apa itu Al-Quran? Aku Bu. Zikra coba jelaskan. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada melalui Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia. Betul. Tepuk tangan untuk Zikra. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman kita hidup di dunia ini diturunkan melalui Jibril oleh Allah yang berinspirasi kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia, khususnya kita umat Islam ya. Berarti betul Zikra sudah betul. Masih ingat ya di materi
Selanjutnya as-sunnah. As-sunnah itu atau disebut juga hadis. Nah, apa itu as-sunnah? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Silakan. Al-Sunnah adalah hukum kedua setelah Al-Quran yang merupakan semua perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Betul. Kalian masih ingat materi video kemarin? Hari ini kita masih melanjutkan materi itu, materi mengenai sunnah, Al-Quran dan sunnah sebagai berikut. Kita melanjutkan di minggu ini. Tujuan pembelajaran pada materi di bab ini yaitu melalui pembelajaran tutor sebaya kalian dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl sesuai kaidah ilmu tajwid. Begitu. Jadi kalau Al-Quran itu kalau dibaca dengan tidak baik Al-Qurannya tajwid tidak benar, berarti artinya pun akan menjadi salah ya. Jadi jangankan kita merupakan paham, bahkan akan mendapatkan dosa. Makanya kita harus serius belajar ilmu tajwidnya. Bagusnya. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran yang ke-1. Tujuan pembelajaran yang kedua berarti yaitu melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafal surat An-Nisa ini. Jadi setelah membaca kalian menghafal dengan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi tidak hanya menghafal ya, tapi hafalannya itu harus sesuai dengan ilmu tajwid ya. Jadi tidak asal baca. Selanjutnya ibu akan menerangkan pada kali ini ibu akan menerangkan mengenai kandungan ayat surat An-Nisa ayat 59 tadi yang dibacakan oleh Fahmi. Ya, terima kasih. Kandungan ayat surat An-Nisa 59 ini menjelaskan mengenai orang beriman yang bahwa Allah itu menyeru kepada orang-orang beriman saja. Siapa yang orang beriman itu? Kita ya, kita beriman kan? Kita orang yang beriman. Jadi Allah menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Kita beriman tidak? Beriman. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Ya, jadi ketika itu Allah menyeru bahwa wahai orang-orang yang beriman. Berarti kepada kita ya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Berarti kita harus mentaati ulil amri di antara kita berada. Kalau di lingkungan masyarakat sudah, kalau di lingkungan kenegaraan berarti kita harus mentaati peraturan dari siapa presiden, pemerintah, UUD yang paling itu ya, yang menerapkannya kita. Berarti kita harus dari keseharian pun kita harus senantiasa taat kepada siapapun yang menjadi pemerintah kita ya, jadi atasan kita. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi pelajaran sudah. Tadi kita sudah mendengarkan Fania dan Ahna membacakan surat An-Nisa ayat 59. Sekarang kita masuk ke ayat kedua, surat An-Nahl ayat 64. Silakan siapa yang mau membacakan? Meisha, Amanda, Meisha. Bismillahirrahmanirrahim. Anjalna alaikal kitaba itu bayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Menjelaskan di dalam dalam nama 64 itu bahwa kami tidak menurunkan kitab Al-Quran. Kami itu berarti Allah ya. Allah tidak menurunkan kitab Al-Quran itu kepadamu Muhammad melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Ini maksudnya itu di sini itu apapun yang menjadi permasalahan manusia ketika itu walaupun sampai sekarang ya kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Jadi semuanya apapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan muslim, di kalangan semuanya, ketika itu dan sampai sekarang itu berarti kita harus mencari jawabannya di dalam Al-Quran ya. Kandungan ayat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl 60 itu berbeda ya. Sama-sama menjelaskan bahwa kita itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada siapa? Ulil amri itu siapa? Pemegang kekuasaan dan antara kita
pemerintah. Jadi manusia, ulil itu manusia ya, bukan mereka, bukan. Tapi ulil itu berarti manusia yang menjadi pemerintahan, memulai pemerintahan kita ya, di pemerintahan kita. Nah, itu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat masak apa? Coba tepuk semangat. Semangat ya. Jadi apapun yang kita perbuat itu harus berlandasan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ibu akan bagi kelompok dulu untuk mengerjakan LKPD. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang ibu akan membagikan soal kalian kerjakan, dikerjakannya dengan kelompok, nanti tulis jawabannya. Kalau satu orang saja, nanti ibu akan hanya sekarang per kelompoknya secara bergiliran. Nanti kalian kelompok 1 sisi ya, kelompok 2 kerjakan secara kelompok bareng-bareng. Kelompok 3 pun sama tadi ya, ibu perintahkan. Sekarang kelompok 4 dikerjakan oleh satu orang saja. Tulis satu orang ini di bawahnya saja, langsung di kertas ini. Langsung jawabannya di bawahnya. Silahkan tulis. Satu orang nanti yang jawabnya sama-sama oleh satu orang saja. Nanti kita akan diskusi. Kita akan menjelaskan satu orang saja. Bisa? Ya, di bawahnya saja, ditulis di bawahnya saja jawabannya, di bawahnya saja. Tapi harus kompak jawabannya ya, kerjasama, harus sepakat jawabannya apa. Ini kelompok 1 selesai dulu ya. Kita diskusi mengenai jawabannya dari kelompok 1. Coba kelompok 1 jawab ya, siapa yang menjawab? Mengapa kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri? Mengapa? Coba kira. Karena itu kewajiban kita, bila tidak ditaati maka akan mendapatkan dosa dan sanksi. Sanksi dari Allah ya, pasti. Kalau kita tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Kita akan mendapatkan dosa. Dosanya yang terberat apa? Masuk neraka. Pasti kalau kita tidak taat kepada Allah, makanya harus taat. Coba dari kelompok 2, apa yang akan terjadi apabila kita tidak taat kepada Allah? Ini dia pasti jawaban nomor 1 dari kelompok 1. Akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan ridha Allah. Sama ya, berarti hampir sama ya. Kalau kita tidak taat kepada Allah itu pasti akan mendapatkan dosa. Sepakat kalian kita akan mendapatkan dosa kalau tidak taat kepada Allah? Sepakat ya? Pasti yakin. Jadi kita harus sebagai orang beriman ya, kita kan semua beriman ya, kita harus taat. Dan pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nanti ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh WA ya kepada ibu ya. Nah, kita akan menyimpulkan materi pada hari ini. Kesimpulan materi pada hari ini berarti kita harus senantiasa taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Dan apabila ada kesalahpahaman, ada yang tidak dimengerti, kita kembalikan kepada Allah ya, kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada As-Sunnah. Jadi kesimpulan materi pada hari seperti itu. Kandungan ayatnya surat An-Nisa dan An-Nahl ayat 64. Kalian mengerti ya? Ya.
ya, ibu sharingnya di grup WhatsApp. Siap ya? Untuk minggu depan berarti kita akan membahas mengenai tajwidnya dari ayat yang kita baca nanti. Kita cari hukum tajwidnya. Kalian sudah belajar tajwid ya? Kita cari hukum tajwidnya normatif atau tanwin. Kita mencari hukum tajwid alif lam samsi dan ada kemarin kita akan mencari itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Masih di bab yang sama ya, masih mengenai kandungan ayatnya dan lanjut ke hukum tajwidnya. Sebelum pulang kita berdoa lagi ya. Coba Bapak tanya ke siapa